Ada beberapa kunci yang bisa kita ingat-ingat untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah sabar dan muhasabah. Kalau sabar ini jelas ya, sabar itu berarti daya tahan kita menghadapi penderitaan. Tapi perlu juga digandeng dengan muhasabah. Seperti dijelaskan di depan tadi, muhasabah adalah salah satu kunci. Muhasabah berarti pemahaman diri, pengetahuan kita tentang diri, salah satu kunci untuk kita bisa ketemu jalan keluar dari penderitaan. Jadi sabar plus muhasabah. Kita tanggung derita ini, tapi sambil refleksi. Apa yang salah yang aku lakukan sehingga penderitaan ini lahir? Ada titik-titik kesalahan apa yang aku jalankan sehingga penderitaan ini lahir? Itu namanya muhasabah. Setelah diawali dengan sabar. Yang kedua, jangan lupa tilawah dan hikmah. Tilawah itu maksudnya membaca, memahami. Terus kita pahami apa yang terjadi dengan segala variabel unsur yang mempengaruhinya. Setelah kita paham, barulah kita rumuskan hikmahnya. Merumuskan hikmah itu berarti mengambil manfaat dari yang terjadi, meskipun bentuknya penderitaan. Jadi kita baca, kemudian kita ambil hikmahnya. Tilawah dan hikmah. Kemudian kalau sudah tilawah dan hikmah, lakukan yang ketiga, tazkiyah dan islah. Tazkiyah itu membersihkan diri, islah itu melakukan kebaikan terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi setelah mampu mengambil hikmah, bersihkan diri dari segala yang salah, yang ketemu tadi dari usaha awal muhasabah. Setelah itu lakukan islah, perbaiki lingkungan sekeliling, perbaiki kehidupan dengan sesama. Diawali dari sabar. Setelah kita kuat menanggungnya, kita berefleksi dengan muhasabah, membaca diri kita, membaca lingkungan sekeliling kita melalui tilawah, kemudian menemukan hikmah-hikmahnya. Setelah itu kita bersihkan diri dan kita bereskan lingkungan sekeliling kita. Tazkiyah dan islah. Ini step-step yang harus kita lakukan saat menghadapi penderitaan. Dan pastinya kunci dari kita untuk bisa keluar dari penderitaan hidup sebagai seorang yang beragama, ya pastinya kita harus kembali lagi ke Allah. Berhubungan dengan Allah di fase penderitaan itu ada 3 fase. Yang pertama fase confirming, yang kedua fase responsif, dan yang ketiga fase ekstatik. Fase confirming itu fase ketika kita merasakan Allah hadir menemani kita dalam penderitaan, sehingga lahirlah harapan. Ini namanya fase confirming. Ya, hidupku memang menderita, tapi aku masih punya Allah. Nah, ini fase ketika seseorang merasa kehadiran Allah, tumbuh keyakinan akan kehadiran Allah, sehingga harapan pun lahir, sehingga kita tidak putus asa menghadapi bencana, menghadapi musibah, menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua, setelah Allah hadir, lama-lama ada fase namanya fase responsif. Fase responsif itu ternyata Allah tidak cuma hadir,
dalam penderitaanku, tapi Allah selalu ada, selalu menemani, selalu memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ini namanya fase responsif. Nah, lama-lama kalau responsifnya sudah jalan, akan ada fase ketiga, fase ekstatik. Kalau ini sudah fase intim, karena sudah bersama Allah sedemikian lama, meskipun dalam penderitaan, lama-lama ada attachment, ada keterikatan, ada kelekatan dengan Allah. Di situ muncul rasa cinta kepada Allah karena kedekatan kita yang senantiasa dengan Allah. Fase ekstatik ini nanti membawa kita sampai pada titik sudahlah, penderitaan juga tidak apa-apa asal Allah masih bersamaku, asal Allah tidak marah padaku, asal Allah masih sayang padaku. Ini sudah fase ekstatik. Kalau di fase kedua tadi kita masih merasa disusahkan oleh penderitaan meskipun kita bahagia karena Allah mengabulkan keinginan kita untuk bebas dari penderitaan. Di fase pertama kita sadari kehadiran Allah, tapi di fase ketiga ini penderitaan sudah tidak penting lagi. Yang penting hanya Allah. Ini fase ekstatik. Seperti ketika Kanjeng Nabi setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, ditinggal wafat paman beliau, istri tercinta, kemudian dakwah ke Thaif dilempari batu berdarah-darah. Tapi Kanjeng Nabi sudah melampaui fase ekstatik, sehingga bagi Kanjeng Nabi yang keluar dari mulut beliau adalah in lam takun wadiban alayya fala ubali. Kalau asal engkau tidak marah padaku ya Allah, tidak masalah. Aku menderita, tidak apa-apa. Hidupku sengsara, tidak apa-apa. Asal engkau ridho, asal engkau tidak marah padaku ya Allah. Itu fase ekstatik. Ketika Allah lebih penting daripada hidup kita, daripada penderitaan yang kita alami. Tidak masalah penderitaan, tidak masalah hidup kita susah, asal Allah ridho. Nah, ini orang yang sudah nyampe pada fase ekstatik. Jadi di titik ini, penderitaan berarti akan membawa kita ke dalam hadirnya Allah, keakraban kita dengan Allah, dan bahkan kemelekatan kita dengan Allah. Ini menurut saya hikmah yang paling luar biasa, anugerah yang paling besar yang bisa kita raih dari hidup yang berciri penderitaan ini.